Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat brother and sister dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini atau pada hari ini kita akan sharing ya bersama saya Denny. Coba akan berbagi buat seluruh teman-teman nih, terutama bagi brother and sister yang lagi dalam kesulitan untuk mencari pekerjaan ataupun sulit dalam menghadapi interview di beberapa perusahaan atau company-company lainnya. Nah, brother and sister, pada hari ini banyak sekali di luar sana rekan-rekan kita, sahabat-sahabat, brother and sister ingin mencari pekerjaan di mana-mana. Kenapa sih mencari pekerja susah sekali? Tamat kuliah, tamat SMA atau tamat SMK, teman-teman kesulitan untuk mendapatkan sebuah tempat untuk bekerja. Dikarenakan apa? Sangat banyak sekali. Sebenarnya apa sih yang membuat teman-teman susah untuk mendapatkan pekerjaan? Yang pertama harus teman-teman ketahui nih, brother and sister harus ketahui bahwasanya di luar sana pencari pekerja itu sangat banyak, dan antara peluang tempat bekerja dengan yang tamat kuliah atau tamat SMA, tamat SMK itu lebih banyak daripada lapangan kerja yang tersedia. Nah, sebagai informasi saja, untuk kalangan sarjana dalam setiap tahun Indonesia bisa menghasilkan 350.000 sarjana dalam satu tahun. Bayangin, sedangkan perusahaan yang untuk bisa menampung untuk memberikan kesempatan kerja para sarjana sana cukup sedikit dan sangat-sangat minim dibandingkan dengan orang-orang yang mencari bekerja, brother and sister di luar sana yang coba mencari kerja lebih banyak daripada peluang untuk bekerja. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya kesempatan ketika mencoba interview di beberapa perusahaan company ya, di perusahaan-perusahaan baik itu perusahaan dalam negeri atau perusahaan asing, teman-teman banyak sekali nih yang mungkin ngerasa sudah berapa kali interview tapi gagal lagi dan gagal lagi. Nah, mungkin saya akan sedikit berbagi berdasarkan pengetahuan yang saya punya dan berdasarkan pengalaman baik saya ketika di interview ataupun ketika saya menginterview. Nah, brother and sister, terkadang kendala-kendala yang kita hadapi dalam sesi interview adalah yang pertama, biasanya nih calon-calon pencari pekerja atau calon-calon yang mau diinterview, sahabat-sahabat brother and sister di luaran sana, teman-teman nggak siap untuk diinterview. Kenapa saya bilang tidak siap untuk interview? Karena interview itu butuh ketenangan dalam menghadapi HRD perusahaan atau pimpinan-pimpinan perusahaan yang akan menginterview teman-teman. Nah, jadi brother dan sister harus persiapkan dulu ketika teman-teman punya jadwal akan dipanggil untuk mengikuti sesi interview. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah teman-teman ketenangan dulu nih. Yang pertama nih kuncinya adalah tenang. Jadi brother and sister, ketika mau berangkat ke sebuah perusahaan atau untuk memenuhi panggilan interview, teman-teman harus tenang dulu, harus mempersiapkan diri dulu nih. Nah, kenapa saya mengatakan banyak sekali dari brother and sister di luar sana ketika di interview itu masih ragu-ragu, masih nervous untuk menghadapi para HRD, pimpinan perusahaan atau lainnya. Dikarenakan apa? Saya sering melihat dari brother and sister ketika di interview tingkah lakunya mencerminkan teman-teman tidak siap untuk diinterview. Ya, ketika datang mungkin yang biasa dari rumah datang ke kantor atau perusahaan orang masih pakai tas, ketika masuk ruangan untuk diinterview, tasnya masih dipakai nih. Apakah lupa ataukah teman-teman tidak sadar hal ini terjadi? Terkadang teman-teman masih pegang handphone, ya. Mau diinterview tapi teman-teman masih pegang handphone. Nah, hal-hal yang kecil seperti ini terkadang ini akan mengganggu konsentrasi dari orang-orang yang menginterview brother and sister. Karena apa? Orang-orang HRD atau pimpinan-pimpinan perusahaan ini akan melihat ini adalah sebuah attitude atau etika yang kurang bagus yang teman-teman tampilkan dari awal. Ya, jadi teman-teman ini calon karyawan di sebuah perusahaan, bagaimana caranya teman-teman menarik, bisa diterima di dalam perusahaan ini, bisa diajak bergabung dalam perusahaan ini. Nah, kesan pertama itu akan memperlihatkan dan mempertontonkan siapa Anda sebenarnya, apakah Anda layak untuk diinterview, ataukah brother and sister ini tidak layak menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Makanya teman-teman, yang pertama kali harus adalah ketenangan dulu. Bagaimana caranya tenang? Adalah teman-teman mungkin ya persiapkan dulu waktunya sebelum berangkat ke perusahaan untuk diinterview, malamnya tidurnya cepat, dipersiapkan dulu, atau ketenangan hati. Kalau punya masalah tinggalkan dulu masalahnya, fokus dulu untuk mengikuti interview. Nah, diawali dari mana? Pertama adalah teman-teman, untuk teman-teman bisa tenang. Kalau saya sih punya trik atau punya tip biar tenang ketika awal kali di interview adalah
teman-teman belajar menyapa duluan. Ya, mulai dari masuk disambut oleh security, mungkin teman-teman menyapa dulu, selamat pagi Pak, memperkenalkan diri Anda dengan senyum dan sebagainya. Dan begitu Anda dipanggil di ruangan HRD atau di ruangan pimpinan cabang atau pimpinan perusahaan, Anda upayakan Anda dulu yang menyapa dan memperkenalkan diri. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Denny, akan mengikuti undangan interview pada sore hari ini, pagi hari ini. Nah, ketika Anda dipersilakan duduk, Anda baru duduk. Kalau belum dipersilakan duduk, jangan duduk dulu nih. Ya, ini adalah kesan pertama teman-teman untuk menyiapkan mental teman-teman, karena kita berhadapan dengan orang yang tidak kita kenal. Nah, orang yang tidak kita kenal biasanya kita cenderung nervousnya cukup tinggi. Oleh karena itu, trik yang pertama adalah teman-teman adalah sapa lebih dahulu. Buat suasana, baca situasi lingkungan tempat Anda interview biar bersahabat dulu. Ya, ketika Anda sudah bisa menguasai kondisi, situasi, ketenangan hati, maka interview akan berjalan lancar. Nah, yang kedua, banyak dari brother and sister di luaran sana gagal dalam menghadapi interview adalah Anda tidak siap atau Anda tidak mengetahui ya calon perusahaan yang Anda lamar. Banyak dari brother and sister tidak mengetahui, udah masukin aja deh lamaran, yang penting gue kerja, yang penting gue coba-coba dulu. Nah, akhirnya 1000 kali mencoba tidak ada yang berhasil. Karena apa? Kita tidak mempersiapkan diri kita. Nah, yang kedua bagi saya adalah brother and sister harus tahu tempat perusahaan yang akan Anda lamar. Nah, jadi ketika Anda mau melamar di sebuah perusahaan, Anda harus buka dulu nih profil perusahaan ini ya. Profilnya apa sih perusahaan ini? Perusahaan ini bergerak di bidang apa? Berdiri sejak apa? Dan pekerjaan yang akan Anda lamar itu apa? Kalau Anda bekerja sebagai umpamanya staff, Anda kuasai dulu, Anda baca-baca dulu artikel tentang staff. Kalau teman-teman mau bekerja itu sebagai marketing, teman-teman harus baca dulu apa sih ilmu marketing, bagaimana sih cara memasarkan produk, bagaimana sih cara menjual sesuatu agar laku, bagaimana sih Anda agar Anda menarik dan orang tertarik untuk membeli produk yang akan Anda jual. Nah, ini brother and sister yang terkadang banyak sekali dari brother and sister tidak memahami atau lupa akan hal tersebut, karena itu sangat penting. Banyak sekali ketika kita mengadakan interview atau semuanya, mungkin Anda salah satu pertanyaan adalah apa yang Anda kenali tentang perusahaan, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini. Nah, banyak tuh dari para calon yang akan diinterview itu kadang-kadang ragu untuk menjawab, bahkan mereka tidak paham. Artinya begini, Anda akan melamar sesuatu, teman-teman brother and sister akan mencari pekerjaan, melamar nih cerita, melamar seseorang, tapi kita tidak paham dan tidak mengenali dia. Akhirnya kita tidak bisa mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan secara detail. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, yang terakhir, tips singkatnya adalah sampaikan potensi yang ada pada diri brother and sister semua. Sampaikan, kita punya keahlian apa, kita punya kemampuan apa. Kemampuan itu berbagai macam. Artinya ketika Anda bercerita, sampaikan kepada orang yang menginterview bahwasanya saya punya kemampuan ini, pengalaman ketika berorganisasi, kalaupun itu ada, kalau tidak ada kamu punya skill apa. Dan itu jangan yang sifatnya general. Ya, coba dong lebih dijelaskan secara detail dan secara spesifik kemampuan Anda apa. Contoh sederhana, mungkin teman-teman punya kemampuan dalam membangun relasi, mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan efektif? Jangan hanya menceritakan apa kemampuan yang Anda punya. Anda hanya bercerita, saya punya kemampuan dalam komunikasi. Cuman itu secara umum, tetapi tidak secara spesifik. Coba jelaskan secara spesifik kemampuan komunikasi seperti apa yang brother sister punya, yang bisa brother sister tawarkan terhadap perusahaan yang Anda lamar. Nah, ini mungkin trik singkat nih dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat brother and sister di luaran sana. Bagi brother and sister yang baru tamat SMK, SMA, bahkan sarjana yang baru tamat kuliah, yang mencari bekerja kemana-mana tetapi selalu gagal dalam hal interview, ini penting untuk dibaca, penting untuk diperhatikan. Hal-hal yang sederhana dan sangat simpel. Yang pertama tadi adalah ketenangan, persiapan teman-teman untuk mengikuti sesi interview. Yang kedua adalah kenali tempat perusahaan yang akan Anda lamar. Dan yang ketiga, ceritakan potensi yang Anda punya, kemampuan apa yang bisa teman-teman jual buat perusahaan itu. Nah, mungkin trik sore hari ini bisa membantu buat para pencari kerja, para pemula yang baru tamat
ingin mencari kerja, baru coba-coba masukin lamaran di berbagai perusahaan. Semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, sesi sharing ini bermanfaat bagi brother and sister dimanapun berada.